Kira-kira, apakah siklus pasar kripto sudah hampir menemukan puncaknya, atau justru saat ini adalah momen terbaik untuk bersiap berburu peluang berikutnya? Selamat datang kembali di channel Edukasi Kripto. Hari ini, 12 November 2025, kita akan membedah kondisi pasar terkini beserta berbagai indikator yang bisa menjadi petunjuk penting di siklus ini. Mari kita simak bareng-bareng kondisi market Bitcoin yang sempat menghijau tahun ini kini sedang menghadapi tekanan sentimen ketakutan. Namun, benarkah sudah waktunya panik atau justru menjadi peluang? Sebelum kita mulai pembahasan, perlu diingat bahwa semua analisis dan informasi yang disampaikan dalam video ini bertujuan untuk edukasi. Tidak ada saran investasi di sini, jadi pastikan segala keputusan keuangan disesuaikan dengan profil risiko dan riset masing-masing. Nilai Fear and Greed Index hari ini berada di angka 31. Ini menandakan sentimen pasar Bitcoin masih berada dalam zona takut. Artinya, kebanyakan pelaku pasar sedang merasa was-was, mungkin karena volatilitas atau tren harga yang agak turun akhir-akhir ini. Kondisi seperti ini biasanya jadi sinyal waspada, namun secara historis justru terkadang memberikan peluang untuk mereka yang sabar. Jika kita bandingkan dengan minggu lalu, sentimen fear memang cenderung konsisten, tidak terlalu turun ataupun naik, tapi masih cukup jauh dari zona netral atau rakus. Mungkin banyak yang bertanya, apa itu P-Cycle Top? Sederhananya, ini adalah indikator statistik yang memanfaatkan dua moving average 110 hari dan moving average 350 hari dikali 2. Indikator ini jadi terkenal karena prediksi yang sering akurat dalam memetakan puncak pasar bull run Bitcoin di masa lalu. Hari ini, moving average 110 hari masih di level $113.535, sedangkan MA 350 dikali 2 di posisi $205.709. Jarak antara keduanya masih lebar banget. Belum ada tanda-tanda sinyal, artinya peluang upside masih terbuka, dan siklus belum menunjukkan tanda overheating ekstrim. Nah, indikator yang satu ini cukup unik, namanya Puel Multiple. Ia mengukur berapa besar reward harian penambang Bitcoin dibanding rata-rata reward dalam 1 tahun terakhir. Jika angkanya sangat tinggi, biasanya menandakan euforia pasar, sedangkan nilai rendah justru bisa berarti siklus sedang adem. Hari ini, Puel Multiple ada di angka 0,99. Artinya, posisi ini masih jauh dari zona berbahaya, belum masuk fase yang sering diasosiasikan dengan titik puncak siklus bull run. Jadi, untuk saat ini, tekanan jual dari penambang juga belum ekstrim. Dari 30 indikator siklus yang kita pantau, kali ini ada 3 yang paling menarik dan patut untuk diperhatikan. Pertama, Bitcoin ARH 999 Index sedang berada di angka 0,74, jauh di bawah target ambang 4. Secara historis, ARH 99 yang masih rendah seperti ini menunjukkan potensi peluang akumulasi jangka panjang masih terbuka, seolah-olah pasar belum benar-benar panas. Selanjutnya, indikator ETF to BTC ratio saat ini naik ke 7,41%, yang berarti arus likuiditas melalui ETF masih mengalir deras ke pasar Bitcoin. Meskipun angka ini lebih tinggi dari target 3,5%, belum ada tanda-tanda pengurangan arus besar-besaran atau puncak distribusi yang biasanya dideteksi di momen bubble pecah. Dan yang terakhir, CBBI atau Crypto Bitcoin Bull Run Index sekarang ada di angka 67. Ini memang sudah mulai mendekati area trill, namun masih di bawah target 90, yang artinya pasar belum benar-benar memasuki zona mania seperti saat puncak bull run sebelumnya. Untuk kalian yang mau memahami potensi pergerakan harga di berbagai pair utama, berikut ini rencana trading opsi. Untuk kalian yang mau memahami potensi pergerakan harga di berbagai pair utama, berikut ini rencana trading objektif berdasarkan analisis teknis terkini. Kita mulai dari pair BTC versus USDT. Saat ini, harga berada di kisaran $102.866 dengan level entry strategis mendekati area support penting. Stop loss dipasang di 98.800 sebagai batas bawah risiko.
Target take profit berlapis dimulai dari 108.200, lalu 111.000, dan potensi ke 115.800. Dengan risk reward sekitar 3:1, sinyal bullish mulai terbentuk berkat rebound harga dari swing low penting dan RSI yang pulih dari level oversold. Selanjutnya, Ethereum versus USDT juga menunjukkan potensi positif. Level entry di $3.412 dengan stop loss ketat di 3.149. Target profit bertahap adalah 3.695, 3.900, dan 4.100. Analisis teknikal memperlihatkan harga baru saja memantul dari Bollinger Band bawah harian dengan momentum RSI daily yang mulai naik mengindikasikan peluang rebound ke resistance berikutnya. BNB versus USDT mengikuti pola serupa. Entry di $957, stop loss dipasang di 899. Target take profit berada di 1038, 1085, dan 1110. RSI harian berada di angka 27, alias sangat oversold, ditambah harga yang melonjak dari Bollinger Band bawah, memberi indikasi potensi reversal naik secara teknis. Pair berikutnya, SOL versus USDT, harga saat ini di $153.82. Stop loss diletakkan di 142 dengan target kenaikan ke 163, 175, hingga batas atas di 188. Oversold pada RSI ditambah support historis kuat di sekitar $154 mendukung setup long untuk peluang swing ke resisten selanjutnya. Pair XRP versus USDT punya struktur menarik juga. Entry di 0,172, stop di 0,169, dan target profit di area 0,177, lalu ke 0,182, hingga resistance 0,187. Stabilitas harga setelah tekanan turun panjang, RSI yang mulai recovery, dan area support psikologis di 0,17 mendukung potensi reversal jangka pendek. Terakhir, Doge versus USDT juga menampilkan sinyal mulai pulih. Entry ideal di 2,3937, stop loss ketat di lapis 2,3, dan target bertahap di 2,4769, 2,497, hingga 2,5407. Harga Doge baru saja mental naik dari support 2,38 dengan RSI pulih dari area oversold, menandakan kemungkinan bounce ke area resistance terdekat. Sekali lagi, perlu diingat bahwa semua pembahasan di video ini semata-mata untuk edukasi dan penjelasan kondisi pasar. Apapun keputusan investasi, tetap menjadi tanggung jawab kalian masing-masing. Selalu lakukan riset mandiri dan kelola risiko dengan bijak.